Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana Yogi Abu Bagas sekarang sedang bersama Pak Sugiat, salah seorang jemaah umroh yang berangkat melalui Cendana Tour mengikuti program umroh khusus pengurus masjid, pengajar Al-Quran, dan penggerak dakwah. Kami sekarang sedang berada di distrik Aziziyah di kawasan Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Hotel Usman bin Affan. Di lobi hotel sedang bersantai menikmati suasana cerah di kota Mekah. Kita ingin mendengar testimoni dari Pak Sugiat, pengalaman beliau mengikuti program khusus para pengajar Al-Quran dan pengurus masjid dengan biaya 18,5 juta, paket 12 hari. Kita dengar testimoni dari beliau. Silahkan Pak Sugiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaranya serak-serak karena di awal kita semangat-semangat, apalagi usia sudah 50 ya. Alhamdulillah, perjalanan dari Pekanbaru kemudian transit di Kuala Lumpur ke Jeddah sekitar 9 jam, Jeddah ke Mekah. Jadi alhamdulillah lancar semua, tidak ada kendala yang berarti. Bagasi juga sudah di handling, jadi kita tinggal ngurus tas jinjing kita. Kemudian juga untuk penginapan ini alhamdulillah sangat kondusif, walaupun jaraknya ke Mekah mungkin sekitar 5 kilo ya. Ada shuttle bus yang gratis, kalau naik taksi juga tidak mahal, antara 5 real bisa, kadang bisa ada yang 10 real, jadi sistemnya menawar. Kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa teman-teman yang akan berangkat mungkin persiapan kondisi fisik, latihan jalan kaki, kemudian juga sediakan air hangat atau termos. Kalau nanti di Masjidil Haram, kalau ngambil air zam-zam yang not cold karena dingin sekali, dan di dalam juga AC-nya dingin. Kalau di Rumba itu kayak masjidnya Al-Badar atau musola Abu Bakar itu persis dinginnya. Jadi beruntung sekali bahwa rutenya Ana dibikin rute ke Mekah untuk umroh dulu, menyelesaikan yang wajib, artinya umroh dulu selesai, baru setelah itu kita memperbanyak tawaf sunnah, memperbanyak sholat sunnah di masjid. Kemudian ini setelah 8 hari di sini, kita baru akan ke Madinah. Di Madinah nanti yang paling pokok adalah ke Masjid Nabawi dan insya Allah ke Masjid Kuba. Untuk Ana pribadi memang kemarin ditawarin untuk ikut Tour City, tapi karena Ana juga kondisi fisik yang sudah tua ya, udah 50-an, Ana lebih prioritas ke Masjidil Haram aja. Banyak memperbanyak sholat sunnah di sana, kemudian semampunya tawaf sunnah, dan banyak-banyak berdoa di sana. Insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak umroh, tidak ada ruginya. Insya Allah dengan uang mungkin 18 juta dibandingkan dengan pahala yang akan kita dapat, itu satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Itu kalau dihitung-hitung sekitar 200 tahun. Jadi untuk yang mampu dan yang kurang mampu diusahakan menabung maksimal. Seberapa mampu, ketika sudah bisa bikin paspor, bikin paspor. Paspor kalau nggak salah ada yang 5 tahun berlaku, ada yang 10 tahun. Kalau usia di atas 40 kalau nggak salah itu 10 tahun. Insya Allah tidak sampai 10 tahun, Allah yang akan mampukan. Kita berusaha, kemudian menabung semampunya, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari teman-teman Indonesia yang ada di sini. Ini yang nyoteng Mas Mugi. Nah, ini Mas Mugi, ini Pak Yogi Abu Bagas ini tinggal di sini. Tinggal di sini, kemudian ada Mas Revan, ada
Mas Zikri, ada Mas Roset, Masya Allah mereka sangat membantu. Mereka kalau hanya mutawif, insya Allah ini teman-teman kita ini luar biasa, muda-muda dan energik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Satu Ya, lagi. ya, gimana? Program ini kira-kira cukup membawa manfaat nggak buat teman-teman pengajar Al-Quran, buat pengurus masjid, jika memang program ini dibuat continue seterusnya? Saya kira ini sangat bermanfaat. Bahkan sebenarnya orang yang awam tapi uangnya pas-pasan pun sebetulnya pengen program yang seperti ini. Tetapi ya mungkin ini mungkin nggak bisa banyak-banyak orang yang mendaftar, mungkin hanya terbatas untuk penggerak dakwah, pengajar Al-Quran, kemudian juga pengurus masjid mungkin akan diprioritaskan dulu. Dan sangat bermanfaat Mas Yogi. Dan hitung-hitungan seperti yang Anda sampaikan tadi, uang 18,5 juta dibanding pahala sholat 200 tahun mungkin nggak ada anunya. Ya memang ada seseorang yang berharta banyak, kemudian qadarullah belum dimampukan ke sini karena mungkin ada masalah keluarga, ada apa. Tapi ada yang nggak punya masalah tapi uangnya belum ada. Nah, inilah kita hanya berusaha dengan membuat paspor, dengan menabung semampunya. Kalau enggak kita yang berangkat, bisa jadi anak kita yang berangkat. Itu ajakan saya kepada teman-teman. Dan Ana membuat paspor itu sekitar 1 tahun yang lalu. Dan Ana berpikir waktu itu mungkin butuh 5 tahun atau 10 tahun untuk bisa berangkat. Tapi alhamdulillah baru